Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini temanya tema sisipan. Biasanya kita tema ada sesi, cuma mumpung sesi yang kemarin sudah selesai, sambil nunggu tahun 2016 kita sisipi satu tema, filsafat kebahagiaan. Dan tidak usah ditanya alasannya apa, yo pingin aja bahas ini. Ya kalau bermanfaat alhamdulillah, kalau enggak ya dipilih yang bermanfaat. Ya, enggak apa-apa, semuanya. Jadi tema kita malam hari ini filsafat kebahagiaan. Kalau bahasa Inggris, philosophy of happiness. Saya tidak tahu apa ada enggak orang yang cita-citanya tidak bahagia di dunia ini. Ya sampai aku umur sekian belum pernah ada ketemu orang yang tidak pingin aku bahagia. Kalau tidak pingin kaya ada banyak. Tidak pingin punya pacar ada juga meskipun jarang. Nah ya kan. Tapi tidak pernah ketemu orang tidak pingin bahagia. Tadi berangkat ke sini kelihatannya agak telat karena macet. Saya tidak tahu ada cara berpikir apa hari ini, tapi tahun barunya masih besok lusa. Macetnya mulai sekarang. Mungkin ada pergeseran, orang sibuk untuk nyari kebahagiaannya sendiri-sendiri di malam tahun baru. Apa ia bisa bahagia? Nanti kita cross check sama teori-teorinya para filosof yang ngomong tentang kebahagiaan. Ya mungkin masing-masing punya rencana ya hari ini. Cuma saya agak males bikin rencana tahun depan, khawatir ada yang meliput. Jangan-jangan nanti saya jalan-jalan ke Borobudur terus masuk, dosen UIN masuk ke tempat ibadahnya orang Buddha. Susah aku. Nanti ke Prambanan dianggap itu tempat ibadahnya orang Hindu. Itu kan tempat rekreasi, tapi kan tempat ibadah. Kan di situ saya bayar juga masuknya. Nanti dianggap dosen UIN nyumbang tempat ibadahnya orang Buddha. Mau ke pantai nanti jangan-jangan dianggap di sana ada Nyai Roro Kidul musyrik. Mau ke keraton, ke Jawen, bid'ah. Nanti mau susah ya sekarang. Atau kan ada yang sekarang bikin tahun baru nggak usah macam-macam, kita umat Islam berdoa bareng-bareng di masjid. Sama aja itu bid'ah juga, nggak ada syariatnya doa bareng-bareng di masjid. Jadi sumpek. Atau jangan-jangan yang salah bukan aktivitasnya, jangan-jangan memang kacamata kita yang buram. Lihat apa aja yang kelihatan jeleknya. Ya kan? Jangan niru orang kafir. Banyak kalau kita yang niru. Emangnya baju kayak gini karangannya orang Islam, ada ayatnya? Kan tidak ada. Bid'ah juga. Ya kan? Celana kayak gini nggak ada. Kalian pakai celana semua. Nabi Muhammad nggak pernah pakai jin. Oke, itu bid'ah juga jangan-jangan ya.
Oke ya, atau jangan-jangan memang kacamata kita hari ini agak buram di wilayah itu. Kita sering tidak bisa membedakan mana muhkamat, mana mutasyabihat, mana ta'abudi, mana ta'akuli. Itu urusannya dosen fikih. Yang penting malam ini kita nyari bahagia kita sendiri ya, di filsafat kebahagiaan. Oke, bismillah. Kita mulai. Pertanyaan-pertanyaan besarnya para filosof tentang kebahagiaan itu kurang lebih itu. Nah, ada yang tanya ya dari sekitar apa itu kebahagiaan. Nanti ada juga yang membahas, bisa nggak sih kita bahas kebahagiaan itu? Bahagia itu kan subjektif. Masing-masing orang ukurannya beda-beda. Apa bisa dipelajari, apa bisa diteorikan. Atau biar aja lah tiap orang bikin rumus sendiri-sendiri yang bahagia menurut dia kayak gimana. Yang kedua juga ditanyakan, bahagia itu bawaan enggak? Bakat enggak? Ada penelitian terbaru yang bilang bahwa kebahagiaan seseorang itu 50% genetik, warisan. 40%-nya usahamu sendiri, 10%-nya lingkungan. Itu 50% loh ya genetik. Jadi tontonan bapak ibumu, nenek moyangmu golongan manusia yang bahagia enggak? Nah, kalau bahagia itu agak diwariskan itu. Gennya bahagia. Jadi tidak gampang untuk nyari bahagia kalau memang sejak nenek moyangmu senang terus, ceria semua. Tapi kalau generasi yang murung, ya akan menurunkan keturunan yang murung, susah bahagia. Makanya kamu bahagialah demi anak-anakmu, biar mewariskan gen yang ceria. Ada penelitian terbaru yang semacam itu. Makanya ada yang tanya, kebahagiaan itu fitrah apa bikinan? Kalau fitrah itu kan mau tidak mau kita akan bahagia apapun yang terjadi, wong itu fitrah. Kalau kita berusaha tidak bahagia ya tidak bisa. Kayak fitrah cowok suka sama cewek, itu kan fitrah. Mbok kamu berusaha ndak ya tetap suka, kecuali agak beda orientasi ya. Jadi itu fitrah, bawaan. Jadi Allah menciptakan kita itu di dunia ya untuk seneng. Apa sih kepentingannya Allah nyuruh kita sumpek itu kan nggak mesti buat kita seneng. Jadi kita dibekali potensi untuk bisa bahagia. Terus pertanyaan ketiga, pertanyaan besar tentang kebahagiaan itu, dapat nggak kita membuat diri kita bahagia? Bahagia itu dari diri kita atau dari luar diri kita? Itu juga nanti banyak dibahas. Banyak orang nyari bahagia dari luar dirinya. Rata-rata selalu begitu. Kamu kalau ditanya apa sih yang membuatmu bahagia, itu mungkin 90% jawabannya di luar dirimu. Kalau uang banyak pak, pacar cantik pak, atau nilai bagus pak, selalu ketemunya di luar. Apa iya? Nah, itu nanti dibahas. Terus siapa sih yang disebut orang bahagia itu juga nanti dibahas. Apa yang tiap hari cengenges-cengenges ketawa? Oh iya kan? Kamu kan tiap hari cengenges. Kalau ditanya kamu sekarang bahagia enggak? Mungkin kamu masih mikir loh jawabnya. Sebentar pak, bahagia, tapi duit pak, duit. Akhir tahun mepet ini, ya kan? Duitnya banyak, tapi besok keluar sama siapa ya pak? Mosok cowok-cowok terus pak, sekali-sekali ganti, ya kan? Kamu kan, ya jadi siapa sih orang yang bahagia itu? Yang duitnya banyak, jabatannya tinggi. Jabatan tinggi itu bagi saya malah nambah sumpek. Uang banyak juga nambah mikir kan? Kalau uangmu sedikit, begitu buka dompet, alah mau nggak mau angkringan, ya kan? Nggak pakai milih, nggak pakai mikir.
Coba duitmu banyak, kamu lah mikir, wah ini restoran mana, ini aneh-aneh. Tapi begitu sedikit, kan nggak mikir, kamu lebih simpel, lebih hemat energi. Jadi ya, siapa sih orang yang bahagia? Terus mengapa sih orang kok bahagia? Dan pertanyaan puncak biasanya, apa sih yang bisa membuat kita bahagia itu? Itu pertanyaan-pertanyaan utama. Kalau kamu besok bikin paper tentang kebahagiaan, cara paling gampang, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Menurutmu, apa sih kebahagiaan itu? Pertanyaan kedua, bisa dibahas nggak? Bisa diuraikan nggak? Kalau nggak bisa, ya berarti tulisanmu mandek di poin kedua. Selesai. Nggak jadi nulis, nggak bisa dijelaskan kok dipaksa, kan nggak bisa. Kalau bisa, kayak gimana cara menjelaskannya? Terus, kebahagiaan itu bawaan nggak? Fitrah nggak? Atau sebenarnya itu hasil upaya manusia? Terus yang ketiga, apa saja yang membuat kita bahagia, yang membuat orang lain bahagia? Yang keempat, orang bahagia itu cirinya apa sih? Dan yang kelima, ya, apa yang membuat kita bahagia? Oh, yang tadi pertanyaannya, bisa nggak kita bahagia? Terus yang terakhir, apa yang membuat kita bahagia? Itu pertanyaan-pertanyaan utama. Cuma malam ini kita tidak akan bahas sedetail itu satu-satu, karena ngajinya filsafat. Ya, kita ambil beberapa aliran dalam filsafat yang berteori tentang kebahagiaan. Yang pertama, sebelum masuk ke teori, kenapa sih tadi ditanyakan bisa nggak kita membahas kebahagiaan? Ada dua kesulitan besar. Yang pertama, problem of pursuit. Jadi problem nyari. Jadi kebahagiaan ini problematis. Kebahagiaan itu ada namanya paradox hedonism. Itu teorinya John Stuart Mill. Katanya Mill, hedonism, kebahagiaan itu semakin dicari, semakin susah untuk didapatkan. Sama kayak Tuhan. Tuhan itu semakin kamu nyari, capek keluar, dia semakin susah kamu temukan. Karena Tuhan tidak pernah hilang. Kebahagiaan juga tidak jauh sebenarnya darimu. Jadi kalau ada orang ngomong nyari kebahagiaan, itu alamat kebahagiaan masih jauh. Karena ada ceritanya, ada yang ngomong ini ceritanya Robiah Adawiyah, ada yang ngomong ceritanya Mullah Nasruddin, yang cerita kehilangan kunci itu loh. Jadi suatu ketika Robiah ini kehilangan kunci di rumahnya. Cuma Robiah ini waktu dia kehilangan kunci, rumahnya gelap. Ya mungkin PLN-nya mati, telat bayarin. Nah, karena gelap susah toh nyari kunci di dalam rumah, terus dia keluar. Diketawain sama Hasan Basri. Kamu itu kok lucu toh, kunci hilangnya di dalam rumah, kok nyarinya di luar rumah? Jawabannya Robiah, lah di dalam rumah gelap tak cari keluar, di luar kan terang. Ya. Terus Hasan Basri jawab, lah kamu kok bodoh toh yo? Kalau hilangnya dalam rumah, rumahnya gelap, ya rumahnya dibikin terang, nanti kan kuncinya ketemu. Terus Rabi'ah bilang, oh iya ya, berarti rumahnya kan yang dibikin terang, bukan kamu keluar nyari tempat terang. Maksudnya apa? Ya kebahagiaan itu ada dalam dirimu. Tengok ke dalam, kok nggak ketemu di dalam, berarti rumahmu gelap. Bikin terang. Jangan keluar nyari yang terang. Di dalam, di luar yang terang itu ndak ketemu kunci kamu. Ya memang di sana terang, kamu bisa lihat apa-apa, tapi kuncinya ndak ada di situ. Kuncinya ada di dalam. Cari dalam dirimu. Temukan, ambil dalam dirimu.
Nah itu kalau di Mill ada teori namanya paradok hedonism. Semakin kamu cari kebahagiaan itu, dia akan semakin susah kamu dapatkan. Tenang aja, kamu lihat ke dalam nanti ketemu kok. Karena sesuatu yang dikejar-kejar itu biasanya lebih susah untuk didapatkan. Nah itu agak paradok memang. Silahkan kamu cek sendiri dalam hidupmu. Setiap kali kamu bertekad mengejar, itu biasanya wabot untuk dapat. Saya pingin tahun ini targetnya, itu biasanya berat sekali. Seminggu ini Pak, saya pingin menyelesaikan tulisanku Pak, biasanya malah gak jadi. Tiap kali pegang laptop baru mau mulainya ya, terus besok aja lah kalau dapat bahan lagi besok. Biasanya malah gak jadi. Tapi begitu kamu gak ngerencana, tiba-tiba pegang laptop, nulis jadi. Itu namanya paradok hedonism. Ini yang bikin kebahagiaan itu susah dijelaskan. Semakin akan dijelaskan dia semakin jauh, karena setiap orang beda-beda. Problem kedua adalah problem predicting. Problem memprediksi kebahagiaan. Jadi kan kalau kamu bilang, Pak, saya mau nyari kebahagiaan, terus orang kan tanya, lah apa sih yang akan membuatmu bahagia? Dan jawab pertanyaan ini tidak gampang. Nanti ada namanya problem of predicting. Problem of predicting. Jadi problem memprediksi. Mungkin kamu yang tidak punya pacar akan bilang, Pak, kalau saya punya pacar bahagia mesti Pak. Apa iya? Kalau saya nggak dapat pacar Pak, mesti sumpek aku Pak. Apa iya? Nggak gampang loh kamu memprediksi apa yang bisa membuatmu bahagia atau apa yang membuatmu tidak bahagia. Kalau di teori problem of predicting, ada 5 hal yang bikin kayak gitu. Yang pertama apa? Habituation, pembiasaan. Hidupmu itu sangat canggih. Manusia itu makhluk yang sangat cepat adaptasi. Habituation. Kamu merasa, Pak, misalnya kamu baru diputus pacarmu, bayangkan aja kan, enggak beneran. Masalahnya kamu enggak punya pacar. Jadi seandainya kamu diputus pacarmu, kamu kan tiba-tiba, waduh Pak, gimana saya menjalani hari-hariku besok? Gelap ini Pak. Enggak kok, habituation. Sebentar aja nanti kamu akan terbiasa. Mungkin kemarin IP-mu bagus 37, 38, 41. Terus tiba-tiba jatuh semester ini, entah karena apa. Mungkin dosennya sentimen sama kamu semua. Kamu merasa, waduh gimana ya aku kuliah enggak ya, kok sumpek gini. Tapi enggak. Besok, lusa, seminggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan, kamu akan sudah terbiasa. Jadi susah memprediksi ketidakbahagiaan, kesenanganmu di mana. Pacar yang semula mungkin baru nembak, baru diterima, seneng luar biasa. Tapi saya yakin sak suwe-suwe ini 1-2 tahun sudah biasa aja. Kalau kemarin awal-awal nggak di SMS sehari aja kamu marah-marah, sekarang nggak di SMS 3 hari, peduli amat. Ya kan, yang lain masih banyak, ternyata lebih banyak yang dulu waktu ngejar-ngejar kayak satu-satunya, sekarang kok banyak cabangnya. Ya kan, habituation, kamu pembiasaan, terbiasa. Apakah itu kesenangan atau ketidaksenangan? Manusia punya daya adaptasi yang luar biasa. Sakit pun bisa habituation. Orang Indonesia dulu dijajah Belanda 350 tahun. Kok bisa ya Pak? Kamu membayangkan aja kan, kuat enggak ya aku dijajah? Tapi buktinya nenek moyangmu kuat. 350 tahun loh itu. Itu 4-5 generasi, 3-4 generasi dijajah dan santai-santai aja. Nggak ada bekasnya bahwa
Ini dulu sengsaranya bekasnya Belanda nggak terlalu kelihatan. Habituation. Manusia punya daya terbiasa. Yang kedua, set point. Set point ini semacam level. Jadi setiap orang punya levelnya sendiri. Jadi mungkin bagi kamu pegang uang 5 juta jauh senengnya luar biasa. Tapi levelnya Abu Rizal Bakri, uang 5 juta itu paling buat beli selilit. Apa 5 juta paling, ya kan nggak ada rasanya. Itu namanya set point. Set point ini yang bikin kita sering overestimate. Jadi kita tidak sadar bahwa levelmu itu segitu. Dikasih lebih banyak, kamu merasa akan lebih dahsyat, tapi sebenarnya enggak. Karena set pointmu di situ. Kadang-kadang kita pakai istilah potongan kan, potongannya orang kaya dilihat dari sudut manapun ya ketoke mantep kayak wong sugih. Tapi nek potongan kita itu ya mungkin tidak ada yang percaya. Mbok kamu kaya beneran cerita itu orang tidak percaya. Kenapa? Ya kan? Potongan kita itu set pointnya memang set point menengah ke bawah. Arloji yang 35, 25 gitu kan. Kalau pakai arloji mahal 1 juta orang nggak percaya. Alah potonganmu arloji 1 juta. Atau kalau pakai arloji mahal tangannya malah gatel. Jadi ya, itu namanya set point. Setiap orang punya set point sendiri. Bahkan kadang-kadang makanya ada IQ, ada SQ, EQ itu kan bisa ditakar. Itu semacam set point. Ya memang takaran kepintaranmu memang segitu. Meskipun kamu mati-matian pingin aku harus ngalahkan dia yang ranking 1, ya kata ya Raisa. Itu sudah set point. Yang ranking 1 kadang tidak belajar aja ya tetap ranking 1. Kamu yang tiap hari mati-matian pingin nyalip nggak nyampe-nyampe. Di psikologi ada namanya set point. Ini yang susah untuk memprediksi kebahagiaan tidak bahagia. Yang ketiga, pengaruh kekinian itu juga susah. Bikin ngukur kebahagiaan itu susah. Ya kayak itu tak contohin, kalau kamu sedang lapar banget, itu lihat makanan apa saja rasanya pingin beli. Tapi kalau sudah kenyang, lihat makanan kayak apapun nggak mau beli. Itu kan kondisi kekinian. Kalau sedang marahnya luar biasa, cewek sejak apapun nggak menarik bagimu, karena sedang marah. Sama dalam banyak kasus, mungkin kamu sedang jengkel luar biasa, sedang cinta luar biasa, sedang rindu luar biasa, ya cara mikirnya nggak normal. Yang bikin kamu bahagia ya nggak normal. Kamu sedang kangen luar biasa, mbok sekedar foto apa sandal apa tulisan apa SMS bikin kamu bahagia luar biasa. Nah itu namanya apa? Kondisi kekinian. Jadi nggak bisa, misalnya kamu sedang kangen luar biasa, terus lihat sandalnya yang dulu ketinggalan di depan rumah. Wah, sandal Leo bikin aku teringat padamu. Itu kan bukan parameter. Kamu nggak bisa berteori bahwa lihat sandalnya pacar itu bikin bahagia. Kenapa? Karena itu rasa itu muncul dalam kondisi kekinian yang tidak selalu begitu. Kalau sudah bolak-balik ketemu ya tidak butuh sandalnya lagi, mbok sandung-sandung sandalnya, mbok buang-buang, mbok injek-injek, nggak masalah. Tapi ketika kangen, sandal jadi berharga luar biasa. Terus yang keempat, susah memahami imunitas emosi. Imunitas emosi itu agak mirip dengan habituation tadi. Jadi sejauh mana kamu tangguh menahan rasa sakit itu beda-beda. Kadang-kadang ada orang dihina kayak gimana tidak masalah, tapi disenyumi dikit agak sinis marahnya luar biasa. Nah, itu kan imunitas emosi ini susah diprediksi, diukur susah. Jadi sehingga kamu berteori mana yang bikin orang bahagia, mana bikin orang tidak bahagia, itu tidak gampang.
Oke, dan yang terakhir, susah memahami gambar yang lebih besar. Setiap orang mikirnya selalu sudut pandang yang dia hadapi saat ini. Ya kayak tadi loh, kamu diputus pacarmu, seolah-olah dunia gelap. Padahal urusan pacaran itu kan hanya satu wajah dari seluruh kehidupanmu, dari gambar besar hidupmu. Tapi jatuh di situ saja, seolah-olah hidupmu jatuh semua. Kuliah itu hanya satu sisi dari keseluruhan hidupmu. Tapi begitu kuliah gagal, kan seolah-olah hidupmu gelap, masa depanmu selesai. Padahal tidak, itu hanya satu sisi. Banyak orang yang tidak kuliah dan sukses. Tapi kan kamu dijelasin gitu juga susah. Gelap masa depanku Pak, kan gitu. Ya kuliah lagi nyari yang lain, tidak bisa. Sama kayak pacaran tadi kan. Siapa lagi Pak, ini sudah mati-matian, terlanjur ku berikan semua misalnya. Seolah-olah semua urusan jadi ruwet gara-gara itu. Padahal itu hanya satu aspek saja. Masih banyak aspek hidup yang lain. Kalau ada melihat apapun itu, ingatlah bahwa itu hanya satu sudut pandang, satu aspek. Maling itu satu aspek ketika dia maling. Ketika dia pulang, bantu istrinya masak, nyuci beras, nyapu-nyapu, ya dia bukan maling. Rampok juga gitu, dia jadi perampok ketika dia merampok. Makanya kan ada hadis itu kan, tidak berzina ketika dia berzina wahwa mukmin. Jadi orang mukmin nggak mungkin berzina. Ketika dia berzina berarti dia bukan mukmin. Selesai berzina ya mukmin lagi. Karena ada hadisnya yang kayak gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa hidup ini multidimensi. Tadi di kantor korupsi, itu kan sisi dia ketika korupsi, pulang terus ke masjid nyumbang orang berapa ratus juta. Itu sisi baiknya dia, tapi dia juga punya sisi gelap. Dan itulah hidup. Cuma orang sukanya mengeneralisir. Berarti memang dia koruptor. Sementara yang di kampungnya ngerti dia nyumbang banyak, dia bukan koruptor tapi dermawan. Sebenarnya semua benar. Dia korupsi waktu di kantor dan dia dermawan waktu di masjid. Jadi itu gambar besar. Ini yang bikin ngomong kebahagiaan itu tidak simple. Jadi manusia itu sangat kompleks, sangat rumit. Karena Allah sudah bilang, pelajarilah alam semesta dan manusia. Kalau bagi orang Jawa, jagat gede dan jagat cilik. Jagat cilik itu mewakili jagat besar. Kalau kamu kenal dirimu, kamu akan kenal alam semesta. Kalau begitu kamu kenal alam semesta, kamu akan kenal Tuhan. Makanya man arafa nafsahu arafa rabbahu. Oke, jadi itu pengantarnya. Maka kalian tidak usah bingung kalau kapan-kapan belajar filsafat kebahagiaan. Teorinya banyak sekali dan macam-macam. Yang kita tampilkan malam ini hanya sebagian kecilnya saja. Mungkin saya ambil dua kutub besar. Yang pertama namanya hedonisme, yang kedua namanya eudaimonisme. Nanti kita lihat apa isinya. Oke, yang fase pertama sekarang, hedonisme. Istilah ini sering kamu pakai kalau ada orang pinginnya seneng-seneng terus, kamu sebut dia hedonis. Prinsipnya hedonisme secara umum memang dua, yaitu the pursuit of pleasure, nyari seneng. Jadi seneng itu jembatan paling gampang untuk menuju bahagia. Dan bagi orang hedonis, seneng itulah kebahagiaan. Tidak mungkin dibalik. Tidak mungkin jadi seneng itu kebahagiaan atau jalan menuju kebahagiaan. Tapi tidak seneng itu tidak mungkin kamu nyampe ke kebahagiaan. Oke.
Jadi bahagia itu apa sih? Senang itu apa sih? Nanti kita lihat. Jadi hedonisme itu teori yang menyatakan bahwa kesenangan adalah kebaikan tertinggi dan tujuannya orang hidup. Orang hidup itu tujuannya ya nyari senang. Nggak ada seperti tadi kamu tak tanya siapa yang nggak pengen bahagia. Sama kalau kamu siapa yang nggak pengen senang. Semua pengen senang, pengen pleasure. Baik yang jalan-jalan tadi di luar maupun yang ngaji hari ini. Kalau kamu ngerti ngaji ini, ngaji itu nggak seneng, nggak enak, ngantuk, pasti kamu nggak akan datang ke sini, atau seandainya datang mesti kepeksa. Setiap orang nyari senang, katanya orang hedonis. Ada jargon yang sangat terkenal dari tokohnya hedonisme, Epicurus. Dia bilang, life is good, make sure to enjoy it. Hidup ini bagus, hidup ini indah, pastikan kamu menikmatinya. Banyak loh orang yang lebih milih bersusah-susah, lebih milih ndak enak, lebih milih yang sumpek-sumpek. Ndak, hidup ini indah kok, nikmati aja. Hidup yang serba pesimis, hidup yang serba curiga, hidup yang selalu melihat orang lain sebagai lawan, sebagai musuh, sebagai rival, kamu nggak bisa menikmati. Nikmatilah. Ya nanti ada teori-teorinya gimana caranya menikmati hidup menurut orang-orang hedonis. Jadi life is good, make sure to enjoy it. Nikmati hidupmu. Umur kita ndak panjang, ya kan? Kalau katanya orang Jawa, hidup itu mampir ngombe, ya kan? Ya sambil ngombe, minum, ngombe sing enak-enak, tapi jangan ngombe yang ndak enak. Sambil beli-beli gorengan, sambil nongkrong, sambil ngombe. Jadi dinikmati sebentar, tapi nikmat. Sebenarnya Allah menciptakan manusia kan itu sebagai khalifah. Wakililah Allah di muka bumi. Nikmatilah semua fasilitas yang diberikan Allah di muka bumi. Kan itu sebenarnya dalilnya orang hedonis. Life is good, make sure to enjoy it. Kita lihat satu-satu pikiran tokoh-tokohnya. Hedonisme lahir Yunani yang jelas, yang mengembangkan beberapa di antaranya murid-muridnya Sokrates. Antara lain yang pertama namanya Aristippus. Katanya Aristippus, keutamaan jadi hidup yang baik, hidup yang utama itu adalah mencari yang baik. Yang baik itu apa? Yang baik yang bikin senang. Semua yang berbuah kesenangan itu berarti baik. Jadi parameternya simple. Kalau di Aristippus, ada apapun coba kamu cek, nanti hasilnya menyenangkan ndak? Kalau hasilnya ndak menyenangkan, pasti itu jelek. Kalau menyenangkan itu baik. Jujur misalnya, kamu kan kadang bingung, Pak kok rumit ya Pak, ada jujur yang boleh, ada jujur yang ndak boleh. Kan kamu sering diceritain gitu. Ukurannya boleh, yang ndak boleh gimana Pak itu Pak? Simpel kalau katanya Aristippus. Hasilnya menyenangkan nggak? Enak nggak? Kalau hasilnya menyenangkan berarti itu boleh. Kalau ndak menyenangkan berarti ndak boleh. Ngomong apa adanya itu kan bagus, tapi kadang-kadang juga jelek. Ngukurnya gimana? Hasilnya aja, menyenangkan nggak? Ada temenmu misalnya gondut, tubuhnya besar, terus kamu, halo ndut, nah, itu kan hasilnya nggak menyenangkan. Meskipun jujur, kamu ngomong, loh salah saya apa? Saya ngomong apa adanya kan. Cuma itu nggak menyenangkan hasilnya. Kamu kehilangan teman, dia marah, dia tersinggung. Berarti apa? Meskipun kamu jujur ngomong apa adanya, tapi jelek, nggak utama itu berarti. Jadi ukuran moralitas diukur dari kesenangan yang dimunculkan. Oke. Minum teh ini,
Ya, tak kasih contoh. Karena sedang haus. Ini baik. Kalau saya suka sama teh sehingga waktu minum saya seneng. Tapi kalau saya tidak suka teh, misalnya ini manis, mungkin saya punya kencing manis, jadi minum teh ini tidak tak minum gimana. Tak minum sudah dikasih, padahal aku punya penyakit, hasilnya kan nggak menyenangkan. Maka takmir yang ngasih minum ini itu sebenarnya nggak baik. Atau tiap Rebo kok teh terus sekali-sekali ganti opo kan. Misalnya lho ibu, yo iki contoh. Loh ya kan, loh padahal tadi niatnya apik, cuma kok hasilnya ndak bagus. Berarti tidak utama. Itu teorinya Aristippus. Lah yang ngukur menyenangkan apa tidak menyenangkan itu apa? Ya akal. Manusia kan dikasih akal. Dengan akal dia harus ngukur apakah yang didapat kesenangan atau kesusahan. Kalau itu kesenangan berarti baik, kalau itu kesusahan berarti jelek. Nah, katanya Aristippus juga, kesenangan itu sifatnya aktual. Jangan ngukur kesenangan yang potensial. Aktual itu maksudnya apa? Senang sekarang di sini. Bukan senang besok, juga bukan senang dulu. Kalau senang besok itu tidak jelas. Ya kalau senang beneran, kalau enggak. Kalau senang yang dulu itu sudah lewat. Senang dulu itu berarti katanya Aristippus hanya ingatan akan kesenangan. Kalau senang yang akan datang itu senang yang belum jelas. Jadi harus akal mengukur mana yang menghasilkan kesenangan sekarang dan di sini. Bukan kesenangan dulu atau kesenangan besok. Loh Pak, dulu dikasih teh enggak apa-apa toh Pak. Ya, dulu kan, sudah lewat. Sekarang loh Pak, teh itu sehat loh Pak. 3 tahun lagi kalau Bapak rajin minum teh, nanti apanya jadi semakin. Ya kan besok 3 tahun lagi. Sekarang itu loh. Jadi kesenangannya ngitungnya sekarang. Misalnya kamu tadi temenmu yang kamu panggil halo gendut, itu dia marah-marah. Loh jangan marah. Kalau kamu tak bilangnya gini terus, besok mentalmu akan kuat. Kalau ada yang bilangin kamu gendut, iya besok. Tapi ngukurnya sekarang. Sekarang dia tersinggung, maka sekarang itu jelek. Jadi kesenangannya harus aktual. Jadi perbuatan itu baik kalau dia melahirkan kesenangan yang aktual, yang bisa dirasakan sekarang dan hari ini. Nah itu hedonisme Aristippus. Cuma seneng ya seneng, hati-hati, kesenangan itu bisa jadi kebalikannya kalau orang tidak tahu batas. Mangan itu seneng, enak. Kamu kan senang makan. Cuma kalau kamu nggak tahu batas, dia jadi penyakit. Jadi cari kesenangan yang aktual, cuma ketahuilah batasmu, kapasitasmu. Di situ kamu akan ketemu kebahagiaan. Kapasitas itu berarti ya jangan terlalu sedikit, juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit ya tidak jadi senang, terlalu banyak, berlebihan juga tidak akan kamu rasakan senangnya. Jadi justru katanya Aristippus, hidup itu tidak usah mikir neko-neko, cari yang kamu senang tapi sadari batasmu. Kuncinya di situ. Tidak usah underestimate, tidak usah overestimate. Kamu ukur aja batasmu sampai apa. Kalau makan bagi kamu 1 piring sudah kenyang, ya sudah, jangan 2 piring. Apalagi 3 piring. Kadang-kadang kan kamu gitu, mumpung gratis.
mumpung ono sing neraktir. Eman-eman Pak, eman-eman tapi ndak ada nikmatnya nanti. Justru nikmat itu kalau kamu ngerti batasmu. Makanya Nabi kan wanti-wanti makan, berhentilah sebelum kenyang. Enak kalau berhenti sebelum kenyang. Kalau sudah kenyang kamu ndak enak. Makanan kehilangan rasanya. Oke, kan kehidupan dunia itu kan gitu. Enak, kalau kamu teruskan kamu jadi jemu. Kalau kamu teruskan kamu bisa jadi benci. Jadi harus kalau makanan dia bisa jadi penyakit. Gula itu penting, kebanyakan gula jadi penyakit. Garam itu penting, kebanyakan garam jadi penyakit. Air putih itu loh penting, tapi coba kebanyakan air putih, dia jadi penyakit. Maka kamu harus tahu batas. Nafas juga penting, tapi kebanyakan nafas, pakaian angin, kamu masuk angin, jadi penyakit. Ya kan? Apalagi nafasnya banyak, gak bisa keluar-keluar di dalam anginnya, penyakit juga. Jadi carilah kesenangan yang aktual, akalnya dipakai untuk ngukur, dan sadari batasmu. Kalau kamu bisa menjalankan rumus ini, kamu akan bahagia. Jangankan yang itu, wong yang jelas seneng-seneng, misalnya guyon, gurau, itu kalau kebanyakan juga tidak enak. Kadang-kadang berakhir dengan tersinggung, berakhir dengan gegeran. Kamu bisa kehilangan teman gara-gara gurauan. Kenapa? Kamu limitnya kelewatan. Harus sadar batas. Meskipun tadi awalnya seneng-seneng. Oke, jadi itu tokoh pertama dari hedonisme, Aristippus. Tokoh kedua, Epicurus, atau kalau di Indonesia ditulisnya Epikuros. Sama-sama dalam genre hedonis, bahwa kebahagiaan itu kesenangan, kenikmatan. Jadi segala yang mendatangkan rasa nikmat. Cuma pertama-tama kita lihat katanya Epikuros, coba dicek deh. Yang bisa tahu kesenangan itu orang bijaksana. Phronesis. Phronesis itu apa sih cirinya? Ya, yang belajar filsafat selama ini kan dikasih tahu bahwa filsafat itu cinta kebijaksanaan. Apa sih cirinya bijaksana? Yang pertama, orang bijaksana itu orang yang bisa ngukur kenikmatan dan rasa sakit. Itu bijaksana. Orang yang bisa mempertimbangkan, oh kalau ini dilakukan, nikmatnya sekian, sakitnya sekian, manfaatnya sekian, mudaratnya sekian. Orang yang bisa kayak gini, ini golongan orang bijaksana. Tidak asal komentar, tidak asal ngomong, tapi kalau ngomong pakai pertimbangan. Katanya Epikuros, orang bijaksana ciri pertama, dia bisa mengukur maslahat mudarat, nikmat atau sakit. Yang kedua, orang bijaksana itu orang yang bisa membatasi keinginannya. Kenapa begitu? Katanya Epikuros, kesenangan itu tidak bisa ada batasnya. Karena kesenangan tidak ada batasnya, maka sebenarnya kepuasan itu tidak ada batasnya. Yang bisa membatasi apa? Dirinya sendiri. Kalau pas uangmu banyak, itu kamu 5 piring juga bisa kamu beli. Tapi yang menghentikanmu untuk tidak beli 5 piring kan dirimu sendiri. Jadi orang bijaksana itu orang yang bisa membatasi kebutuhannya, membatasi keinginannya. Cita-citamu kan banyak, keinginanmu kalau dituruti, kalau didaftar itu bisa sak buku penuh. Pengen beli baju yang kayak gitu Pak, pengen beli celana yang kayak gitu, sepatu yang kayak gitu, pacar yang kayak gitu, model rambut yang kayak gini, itu kalau di list bisa banyak. Tapi kuncinya kamu bijaksana, yang nanti ujungnya kebahagiaan adalah bisa nggak kamu membatasi keinginanmu. Semakin kamu canggih bikin batas, semakin hidupmu mudah bahagia. Tapi semakin banyak keinginanmu, semakin liar keinginanmu, semakin kamu susah
untuk menemukan kebahagiaan. Itu ciri kedua orang bijaksana. Orang bijaksana cirinya yang ketiga adalah orang yang bisa menghindari tindakan yang berlebihan. Tidak berlebihan, tidak ekstrim. Hari ini kan banyak orang ekstrim. Kalau sudah A ya A ekstrim, kalau sudah B ya B ekstrim, kalau sudah C ya C ekstrim. Biasanya orang kayak gini tidak bijaksana, karena dia sudah lebur dalam ekstremitasnya. Contohnya banyak, mulai pemikiran, aliran, ideologi, mazhab, cara berpikir, cara beragama. Itu banyak yang ekstrim. Kalau sudah ekstrim berarti sudah berlebihan. Terus orang sama kayak yang pertama, cuma orang yang bisa milih mana kenikmatan jangka panjang dan mana kenikmatan jangka pendek. Dan itu nanti yang mendekatkan namanya atraksia. Atraksia itu ketenangan jiwa. Jadi orang bijaksana itu ngerti mana ini yang nikmat jangka panjang, mana yang nikmat jangka pendek. Contohnya apa ya? Kamu ngajak pacarmu tahun baruan nginep di hotel, itu nikmatnya paling semalam. Meskipun bunyinya setahun karena kamu masuknya tanggal 31, keluarnya tanggal 1. Cuma kenikmatan itu pasti jangka pendek, tidak imbang kalau dibandingkan ketidaknikmatannya. Seneng semalam ditebus dengan sumpek bertahun-tahun, itu bahkan mungkin seumur hidup. Kamu mau milih mana? Kalau kamu milih ini, kamu tidak tergolong orang yang bijaksana. Jadi ukurlah mana yang kenikmatannya lebih panjang. Yo antara nginep di hotel dengan nikah, nah itu mungkin lebih panjang nikmatnya kalau nikah. Kalau nikah kamu sak kapoke gratis, nggak bayar. Ya kan? Oh iya kan, kalau nikah kan sak karepmu wis sehari 7-8 kali nggak masalah. Ya kan lo. Dan gratis kan sekarang nikah itu di KUA paling. Kalau hari aktif ke KUA kan bisa langsung gratis, daripada kamu masuk hotel membayar. Ya. Atau ya pokoknya kuwi. Nggak enak mau cerita. Oke, terus ning masjid iki. Kedua ya, jadi itu Epikuros. Kenapa sih harus jadi orang bijaksana tadi? Tujuannya apa? Kalau katanya Epikuros, tujuannya adalah atraksia, ketentraman jiwa, bebas dari kerisauan, hidup secara seimbang. Boleh sih kamu milih kenikmatan yang sesaat tadi, tapi kamu tidak akan menemukan atraksia. Jiwamu tidak akan tenang. Hidupmu mungkin sering bete dan sering galau, tidak seimbang. Jadi katanya Epikuros, kalau kamu tidak bijaksana, rasakan sendiri akibatnya. Semua problemmu, mungkin kamu gampang galau, gampang bete, judek mikir macam-macam, itu pasti karena kamu tidak bijaksana tadi. Tinggal dibalik aja tadi cirinya bijaksana apa sih yang sudah kamu lakukan sehingga bikin kamu tidak ketemu atraksia. Dan nanti dari cermatannya Epikuros, justru hidup bahagia itu ternyata malah hidup yang sederhana. Keinginan dibatasi, kesenangan dicari yang lebih jangka panjang, tidak mudah terpengaruh sekeliling. Jadi semua cirinya bijaksana tadi kalau diwujudkan dalam hidup, justru hidup yang biasa-biasa, yang sederhana. Tidak boros juga tidak pelit, tidak pengecut juga tidak nekat. Sederhana tengah-tengah. Sederhana itu bukan berarti kekurangan ya. Sederhana itu simple. Simple itu apa adanya, apa butuhnya. Butuhnya 5 ya ngambil 5, butuhnya 10 ya ngambil 10.
Kita kan kadang-kadang serakah, butuhnya 5, kalau bisa ngambil 10 ya ngambil 10. Dan itu sering blunder. Sebenarnya di Jogja mungkin sebulan sebanyak-banyaknya paling kamu 1 juta, itu bagus wis, uang sakumu. Tapi kan kadang-kadang kamu minta lebih ke orang tua, beli buku lah, bayar apalah, kan kamu ngapusi itu. Itu biasanya malah jadi sumber masalah. Ketika kamu nambah yang tidak seharusnya, atau mungkin mengurangi dari yang kebutuhanmu, yang terjadi pasti problem. Kamu akan kehilangan atraksia. Jiwamu tidak akan tenang, risau, bete, galau, pokoknya tidak seimbang mentalmu. Oke, makanya pinter-pinterlah kalau di Epikuros membedakan mana keinginan yang alami, mana keinginan yang alami tapi tidak perlu, tidak penting, dan mana keinginan yang sia-sia. Makan misalnya, makan itu keinginan alami. Setiap orang butuh makan. Cuma kalau bisa cukup keinginan alami saja. Seandainya terpaksa, ya keinginan alami yang tidak penting juga mungkin boleh lah. Makan, milih yang enak-enak. Tapi semoga tidak yang ketiga, keinginan yang sia-sia. Ya mungkin kalau makanan ya tidak cukup yang enak-enak, tapi juga ditentukan mereknya apa, warungnya mana. Itu biasanya sudah ngoyo-woro. Sama-sama ayamnya, kalau ndak merek KFC apa Texas apa ndak, apa yang chicken lokal itu ndak ada anunya. Itu berarti masuk level ketiga. Sebenarnya cukup yang alami saja, hidup kita sudah terjamin kok. Makan saja hidup kita sudah terjamin. Makan itu kan yang butuh tubuh, yang butuh perut. Biasanya yang rewel itu kan lidah. Nah, jadi kalau bisa makan jangan nuruti lidah, turuti perut aja. Perut itu ndak rewel. Kamu kasih apa aja dia masuk. Cuma yang sering cerewet itu kan lidahmu. Kalau sudah di dalam sini, apakah itu ayam apa tempe apa tahu, makomnya sama. Iya. Jadi dia levelnya sama, makomnya sama, nanti keluarnya juga mirip. Jadi tidak ada bedanya. Cuma yang sering bikin kamu pontang-panting puyeng itu kan menuruti keinginannya lidah. Padahal lidah itu tidak penting dia cuma enak sebentar aja. Yang sumber penyakit dan sumber kesehatan kan di dalam ketika masuk ke perut. Oke, jadi katanya Epikuros, hiduplah dengan menemukan atraksia, hidup secara sederhana, dan perhatikan level keinginanmu. Kalau yang keinginan alami, penuhilah, jangan dibantah. Keinginan alami yang tidak perlu, kalau memang tidak terpaksa, tidak dipenuhi juga tidak apa-apa. Tapi keinginan yang sia-sia, semoga kamu tidak punya keinginan yang sia-sia. Jadi ini harus dikuasai tekniknya untuk kamu bahagia. Kenapa sih kok enggak boleh, Pak? Boleh aja kamu pingin yang sia-sia, cuma akibatnya apa? Kamu sendiri yang sumpek, enggak jadi bahagia. Jiwamu enggak tenang, kayak tadi, galau, enggak seimbang, stres, dan seterusnya. Teorinya Epikuros tentang hedonisme. Terus yang ketiga, tokoh ketiga. Ini sebenarnya bukan tokoh ya, tokohnya dua. Utilitarianisme. Ini filsafat hedonisme cuma sosial, untuk kehidupan bersama. Tokohnya John Stuart Mill sama Jeremy Bentham. Semboyannya sebenarnya sama kayak sebelum-sebelumnya, bahwa yang baik itu yang menyenangkan, yang berguna, yang menguntungkan. Cuma ini ketambahan dunia sosial. Jadi perbuatan itu semakin baik kalau dia menguntungkan
lebih banyak orang. Kamu melakukan apa saja, semakin dia bermanfaat bagi banyak orang, semakin dia baik. Semakin hanya bermanfaat untuk kamu saja, semakin dia tidak baik. Itu utilitarian. Apapun yang kamu lakukan, usahakan manfaatnya tidak cuma buat kamu, tapi juga untuk lingkunganmu. Jadi ini hedonisme tapi sifatnya sosial. Untuk bareng-bareng, jangan egois. Jangan jadi orang baik sendirian. Jangan jadi nyari seneng sendirian. Ajaklah teman-temanmu. Semakin banyak yang dapat keuntungan dari perbuatanmu, semakin perbuatanmu baik. Jadi kalau neraktir teman, semakin banyak teman yang ditraktir, semakin baik perilakumu. Ya, jadi ya contoh paling gampang itu namanya utilitarian, utility, utilitas, kegunaan, faedah. Hari ini kan banyak orang yang egois, mikir dirinya sendiri, keuntungannya sendiri, kesenangannya sendiri. Cuma katanya Mill sama Bentham, tidak salah sih orang kayak gitu. Cuma derajat kebaikannya akan semakin tinggi kalau manfaatnya dirasakan lebih banyak orang. Ngaji kayak gini, semakin banyak peserta, bukan peserta sih, semakin banyak yang mengambil manfaat, itu semakin baik. Tapi meskipun banyak yang datang tapi bingung iki manfaatnya apa, ngaji kayak gini tidak jelas. Saya nggak ngerti Pak dapat apa ngaji itu, yang penting untuk teh. Kalau semakin hanya tehnya saja, bukan ngajinya, itu mungkin semakin tidak utility, tidak utilitas. Semakin kamu rasa manfaatnya, paling nggak membuka pemahaman, berarti dia semakin utilitas, semakin bermanfaat. Jadi level moralitas itu diukur sejauh mana dia membawa orang lain ikut juga dapat manfaatnya. Oke, ini nanti di era modern kan, model-model demokrasi itu kan ini suara terbanyak. Jadi ini kebahagiaan terbanyak untuk sebagian paling besar orang. Itulah rumusnya utilitarianisme. Oke, itu hedonisme. Jadi filsafat yang menyatakan bahwa kebahagiaan itu kuncinya adalah nyari seneng. Jadi tidak salah kalau kamu punya prinsip, Pak, saya ingin seneng-seneng aja Pak dalam hidup ini, tidak apa-apa, hedonis. Cuma seneng-seneng yang filosofis. Kayak tadi, nggak sekedar nyari seneng, kamu harus bisa ngukur mana yang kesenangan jangka panjang, mana kesenangan jangka pendek, mana batas kesenanganmu. Karena kesenangan itu begitu kamu kelewat batas, bisa sebaliknya akan jadi kesedihan. Kamu trek-trekan naik motor itu kan seneng, naik motor muter-muter, tapi begitu kamu nggak ngerti batasmu, harusnya di stadion atau di gor, kamu di jalan raya, itu kan sudah melewati batas, dan kamu mungkin kesenggol apa, itu kan ya kebalikannya akhirnya. Makan juga begitu, tidak sekedar enak, tapi juga enak yang tahu batas dan bisa membedakan mana kenikmatan sesaat, mana kenikmatan jangka panjang. Dan yang terakhir, syukur-syukur kenikmatan itu tidak kamu sendiri yang menikmati, tapi juga banyak orang yang lain. Semakin banyak orang menikmati hasil karyamu, itu sebenarnya semakin kamu akan bahagia. Oke, itu gelombang pertamanya. Sebenarnya sebelum hedonisme, aliran kedua ini muncul duluan, cuma tak taruh belakangan. Eudaimonisme. Jargonnya, ini jargon dari Aristoteles. Pleasure is limited goal, happiness is complete goal. Jadi
kesenangan itu tujuan yang terbatas. Kebahagiaan itu tujuan yang komplit, utuh. Itu eudaimonisme, dari asal kata eudaimon. Oke. Ya, kita seneng-seneng sama mic dan soundnya. Eudaimon itu sebenarnya kalau letterlek, daimon itu roh penunggu. Jadi eudaimonisme itu orang yang punya jin penunggu yang baik. Cuma terus daimon itu asosiasinya digeser menjadi jiwa. Jadi orang yang punya jiwa yang baik. Aliran ini memang secara umum ingin bilang bahwa kebahagiaan itu kuncinya ada di jiwa yang baik, bukan pada kesenangan yang didapat. Jadi tujuan hidup setiap manusia itu kebahagiaan, bukan kesenangan. Bedakanlah antara bahagia dan senang. Apalagi dan senang-senang. Karena di Indonesia konotasinya jauh antara senang dan senang-senang. Kita semua harus senang, tapi tidak harus kita semua senang-senang. Kalau senang-senang itu konotasinya sudah santai, sudah tidak serius, main-main. Nah, eudaimonia, ibu ngomongnya ya, eudaimonisme itu aliran yang fokusnya adalah kebahagiaan sebagai hasil dari perilaku manusia yang ranahnya ada dalam jiwa. Itu eudaimonisme. Kita pelajari pelan-pelan ya, mulai dari tokohnya yang pertama. Tokoh paling awal itu Sokrates. Saya ingin nanti ada satu sesi khusus ngomong tentang Sokrates, karena pikiran-pikiran orang ini nanti yang jadi dasar semua gaya berfilsafat dari era Yunani sampai era hari ini kontemporer. Entah itu kapan ya, nunggu moodnya aja. Kamu berdoalah semoga Allah membuka hati kita untuk ketemu Sokrates, yang bagi banyak kalangan dia ini mungkin nabi. Ya, berarti kalau nabi berarti Sokrates alaihi salam. Ya kan nabi kan gitu, dikasih alaihi salam. Oke. Pikirannya banyak. Kita cuplik satu yang ada hubungannya sama kebahagiaan. Tadi saya bilang tujuan hidup manusia itu kebahagiaan. Itu dari Sokrates yang jelas. Cuma kebahagiaan itu tidak diperoleh dari senang-senang, tapi diperoleh dengan kita melakukan keutamaan, arate. Dan untuk tahu keutamaan, ya kita butuh pengetahuan yang benar. Jadi keutamaan itu hubungannya dengan pengetahuan yang benar. Berarti apa? Bahagia atau tidak, itu kuncinya adalah kita bisa mikir yang benar enggak. Kalau kita nggak bisa mikir secara benar, ya kita nggak akan bahagia. Katanya Sokrates, orang yang tahu kebenaran pasti dia bermoral. Dan orang yang bermoral pasti dia bahagia. Ini rentetannya agak panjang. Pak, kan banyak Pak orang pinter tapi tidak bermoral. Pasti dia tidak bahagia kalau begitu. Kenapa tidak bahagia? Karena pengetahuannya tentang kebenaran tabrakan dengan praksis hidupnya.
pasti dia tidak akan bahagia. Jadi pengetahuan yang benar, perilaku yang benar, baru dari situ lahir kebahagiaan. Tanpa pengetahuan yang benar, tidak mungkin perilaku jadi benar. Dan tanpa perilaku yang benar, tidak mungkin nanti ada kebahagiaan. Kalau ada orang pinter, tahu mana benar mana salah, yang dilakukan kok yang salah, dia tidak akan ketemu kebahagiaan. Karena hidupnya sendiri sudah paradok. Sekaya apapun orang, kalau itu hasil korupsi, jangan mimpi dia bisa tentram, tenang, bahagia. Kenapa? Karena ini tabrakan sama gaya hidupnya sendiri. Makanya kan kalau di Islam kan diwanti-wanti benar itu, jangan sampai sedikit pun ada barang haram yang masuk dalam hidupmu. Bukan apa-apa, kamu akan jauh dari kebahagiaan. Mikirnya nggak usah jauh-jauh, besok berarti masuk neraka Pak. Iyalah itu besok, dipikir besok. Sekarang itu loh kamu sudah sumpek. Kalau banyak yang haram-haram ikut masuk. Kenapa? Hidupmu kontradiksi. Tabrakan antara prinsip kebenaranmu dengan perilakumu. Kayak kamu nilaimu sih IP-nya 4, tapi kemarin ujiannya hasil nyontek. Tidak akan puas, hidupmu juga tidak akan tenang, tidak akan bahagia. Kalau ada orang muji-muji kamu, wah pinter banget ya IP sampai 4, kamu diam-diam bilang, jam-jamnya ya tidak nyampe segitu. Dan tadi, kalau pakai Epikuros tadi kan, kamu tidak ada ketenangan hidup. Hidupmu akan selalu risau, tidak seimbang. Maka katanya Sokrates, kunci awalnya adalah pengetahuan yang benar. Kalau pengetahuan sudah benar, perilaku juga akan benar. Kalau perilaku benar, orang akan ketemu kebahagiaan. Jadi berarti apa pertama-tama? Yo, teorimu, pemikiranmu, pengetahuanmu harus benar dulu. Jadi itu kuncinya. Maka belajar itu wajib. Bukan urusan kamu diperintah, tapi untuk kepentinganmu sendiri. Semakin luas wawasanmu, semakin dalam pengetahuanmu, akan semakin bagus perilakumu. Harusnya begitu. Kalau tidak begitu, pasti kamu tidak akan ketemu kebahagiaan. Karena kamu tidak menetapi keutamaan versimu sendiri. Itu kan yang bikin kamu, misalnya kamu sudah tahu kok kalau yang nggak kamu jalankan. Tahajud itu sebenarnya bagus loh. Kalau ngaji Quran itu sebenarnya penting loh. Kayak itu kan yang hari ini sering kamu lewatkan itu kan. Kamu tahu itu bagus, baik, penting, tapi kan nggak jalan dalam hidupmu. Itu kan ada kontradiksi. Kamu sering galau sendiri, sumpek sendiri kalau sudah masuk wilayah itu. Kalau ada temanmu rajin tahajud, kamu sebenarnya gelisah kan kamu. Jan-jani ya apik ning yo. Terus kamu nyari-nyari alasan biar nggak tahajud juga ndak apa-apa. Itu kan sunnah Pak. Itu iyalah pembelaanmu boleh, tapi kontradiksi nggak bisa kamu ingkari bahwa dalam dirimu ada tabrakan itu. Dan itu biasanya bikin kamu ndak bahagia. Maka luruskan lagi pengetahuanmu. Dari pengetahuan yang lurus akan lahir perbuatan yang lurus. Dari perbuatan yang lurus akan lahir kebahagiaan. Di situ tak tambahi satu, katanya Sokrates. Dan jangan lupa, pengetahuan paling berharga adalah pengetahuan tentang dirimu sendiri. Tentang banyak hal lain kamu bisa menipu, tapi tentang dirimu sendiri kamu tidak akan bisa nipu. Kalau rumusnya di Sokrates kan know yourself, kenali dirimu. Begitu kamu kenal dirimu, positioningmu dalam hidup jadi enak. Siapa sih aku? Aku itu cara mikirnya gimana sih? Kebiasaanku apa sih? Tipikalku ini orang yang kayak gimana sih?
yang jelek-jelek apa, yang bagus-bagus apa, itu kan kenal dirimu. Kalau sudah kenal, ngatur strategi hidupnya enak. Nah, itu Socrates, gurunya para filosof di Yunani. Beberapa peneliti menyebut sebenarnya namanya Socrates beberapa kali disebut dalam Al-Quran, cuma tidak dengan kalimat Socrates mestinya. Karena yang hafal Quran tidak ada Pak nama Socrates di Quran. Oke, ada kalimat bagus yang saya ambil dari dialognya Plato dari Socrates. Katanya Socrates, makanan enak, baju indah, dan segala kemewahan, itulah yang kamu sebut kebahagiaan. Namun, katanya Socrates, aku percaya suatu keadaan di mana orang tidak mengharapkan apapun adalah kebahagiaan tertinggi. Jadi, katanya Socrates, kalau kamu merasa itu kan tidak mengharapkan apapun, itu berarti apa? Kamu menerima hidupmu apa adanya total 100%. Dan kamu akan jadi orang paling bahagia. Punya uang 1.000 dan kamu terima, bersyukur, rela, itu lebih bahagia daripada punya uang cuma 500 dan tidak bersyukur. Iya, lo ini kenapa kok ketawa? Kurang tinggi, kebalik contohnya. Ya intinya menerima dirimu apa adanya deh sekarang. Berarti apa? Tidak punya keinginan-keinginan, nggak punya. Coba dulu aku tinggi besar. Wah, coba aku rotok putih sidik mesti ganteng. Coba rambutku jangan kuwul-kuwul gini roto anu. Coba, itu kan keinginan-keinginan banyak. Semakin kamu semacam ini, kamu tidak akan bahagia. Coba duitku banyak, mau beli baju yang model itu, mau makan di sana, mau punya rumah yang tingkat 3. Semakin ini masih banyak di kepalamu, semakin jauh kebahagiaan. Tapi semakin kamu menerima dirimu sendiri, kalau bahasa sufinya qanaah, ya wis punyanya ini ya ini, mau apa lagi, so, dengan ini aja sudah senang saya, sudah syukur, itu kamu bahagia. Itu teorinya Socrates. Ya sebenarnya di Quran ayatnya banyak, cuma kayak ayat Quran kan bagi kamu sangat biasa. Beda kalau tak kasih ini ayat Socrates loh. Kelihatannya lebih gaya kan ini bagi kalian, jadi biar ada getarannya lah teorinya ngono pakai Socrates. Padahal ya padha wae, nanti banyak ayat juga konotasinya sama. Jadi katanya Socrates, aku percaya satu keadaan di mana orang tidak mengharapkan apapun adalah kebahagiaan tertinggi. Kenapa kamu kecewa, sumpek luar biasa dengan kondisi Indonesia? Karena kamu punya banyak sekali harapan pada Indonesia dan pemerintah. Coba ndak usah mikir neko-neko wis karepmu Indonesia arep apa, itu kamu lebih tenang, lebih bahagia. Wong yo kamu ikut mikir juga, emangnya siapa yang mau dengerin pikiran-pikiranmu? Wartawan juga tidak akan nganggep. Jadi dinikmati aja hidupmu, diterima apa adanya. Dalam konteks kalau kamu nyari ketenangan, kebahagiaan. Itu Socrates. Oke, teori pertama. Teori kedua, eudaimonismenya Plato, muridnya Socrates, yang sempat jalan-jalan lama ke dunia timur, sehingga banyak teori-teorinya sangat bau timur, termasuk tentang idea. Dia jalan-jalan di timur waktu dia galau setelah gurunya dieksekusi, dihukum mati. Katanya Plato, dia setuju 100% sama gurunya bahwa pengetahuan puncaknya kebahagiaan itu ada di pengetahuan yang baik. Cuma dia nambah, kondisi bahagia itu kondisi seimbang dari 3 unsur jiwa, yaitu akal, spirit, dan nafsu. Jadi ini harus seimbang dengan koordinatornya akal. Yang harus jadi rajanya adalah akal. Jangan spirit, jangan nafsu.
Kalau akal yang menang, dia akan jadi manusia rasional. Kalau semangat yang menang, dia akan jadi manusia pemberani. Tapi tanpa akal, dia akan jadi manusia nekat tanpa perhitungan. Kalau nafsu yang nyetir, nafsu akan membawa orang bahkan lebih rendah dari binatang. Tapi nafsu akan menjamin hidupmu nyaman kalau dia disetir oleh akal. Jadi katanya Plato, perhatikan 3 hal: spirit atau semangat, nafsu, dan akal. Rajanya harus akal. Ketika akal jadi rajanya, kamu bisa memperoleh kebahagiaan tertinggi tadi yang diteorikan oleh Socrates. Oke, jadi simpelnya itu. Nanti apa sih yang diperoleh ketika akal menguasai spirit dan nafsu? Katanya Plato, ya paling tidak ada 4 hal paling utama, yaitu kebijaksanaan, keberanian, tahu diri, dan keadilan. Ini 4 karakter paling utama. Kalau kalian punya ini, itu sebenarnya kalian manusia yang utama. Yang pertama kebijaksanaan. Yang satu ini aja beratnya luar biasa. Kita ngaji bolak-balik ya sih bingung. Kebijaksanaan. Meskipun sudah kata ini kita apalkan begitu kita ngapalin Pancasila. Sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu sangat filosofis. Hikmah itu kan filsafat. Jadi hikmah kebijaksanaan. Jadi kalau kamu sudah punya kebijaksanaan, hidupmu akan ringan. Yang kedua apa? Keberanian. Semangat, spirit. Harus ada apinya. Jangan sampai kamu hidupmu melempem, apalagi masih muda. Harus ada semangat, tapi semangat yang rasional. Kalau nggak rasional, semangatnya jadi marah-marah, ngamuk-ngamuk, nggak terima, nuntut. Kan sering itu yang terjadi. Tapi harus punya keberanian. Anak muda nggak boleh pengecut, tapi juga harus tahu diri, bisa ngukur kekuatan. Dan yang terakhir, adil. Ini 4 karakter utama manusia utama, katanya Plato. Ya udah, menjadi Plato nambahi teori gurunya untuk bahagia, seimbangkan akal, semangat, dan nafsu. Akal tadi sudah disebut oleh Socrates, ditambahi 2 oleh Plato, semangat dan nafsu. Orang hidup harus ada gairah untuk berkembang, gairah untuk selalu lebih baik. Dan yang terakhir, jangan dilupakan, nafsu juga harus dipenuhi. Jangan ndak kawin, jangan ndak makan, jangan ndak minum. Dipenuhi tapi dikendalikan oleh akal. Kawin itu bagus, tapi kawan kawin itu jelek. Itu nafsu. Ya kan, makan itu bagus, tapi makan bolak-balik makan itu jelek. Jadi rajanya hidup itu harus akal kalau di Plato. Makanya yang layak jadi presiden itu kalau menurut Plato kan raja filosof, king philosophers. Kenapa? Karena filosof ini menjalankan fungsinya akal. Jangan semua jadi politikus. Kalau semua jadi politikus, negara rusak. Puncaknya harus filosof. Karena filosof punya kualitas kebijaksanaan, keberanian, tahu diri, dan keadilan. Oke, terus muridnya yang ketiga, cucu muridnya Socrates, Aristoteles. Bacanya Aristoteles ya, bukan Aristoteles. Ya, sok-sok diwaca Aristoteles. Kalau dalam bahasa Arab Aristo saja sebenarnya. Atau ada yang nulisnya Aristatalis. Yes, monggo lah, sementing maksudnya orang itu.
Ya, kadang-kadang kan kita membaca namanya susah. Nggak usah khawatir, orang barat baca nama kita juga susah. Oke, Pak Ijo mungkin mereka bacanya Peijo. Oh, jadi gaya toh. Padahal Jo itu kalau di sini untuk besok, kalau di sana Jo itu kelihatan gaya. Jadi orang sana juga puyeng baca nama kita. Oke, apa mau? Lali, Aristoteles. Jadi meneruskan gurunya. Kuncinya kebahagiaan ada di akal. Dan akal akan melahirkan dua hal, teoria dan praksis. Teoria itu tentang teori, refleksi, kontemplasi, dan kegiatan akal paling mulia itu teoria. Yang kedua, praksis. Praksis ini menerjemahkan hasil kontemplasi dalam kehidupan nyata, itu praksis. Kalau praksis berarti sudah ada orang lain dalam dunia sosial. Nanti yang tentang praksis ini nanti silakan dibaca Nikomakea. Etika Nikomakea. Nikomakea itu nama anaknya sekaligus nama ayahnya Aristoteles. Bapaknya namanya Nikomakus, anaknya juga dikasih nama Nikomakus. Mungkin karena malas nyari nama yang bagus, pokoknya jenenge bapaknya nanti. Anaknya Nikomakus namanya Aristoteles, anaknya Aristoteles kedua namanya Nikomakus lagi. Kan kayak orang barat kan gitu. Ada Tyson Junior, Tyson 2, nanti ada Tyson 3 kan gitu. Kamu besok bisa gitu, kalau namamu Abdul ya Abdul 1, nah nanti Abdul 2 gitu aja. Nggak usah mikir nama, jadi ada urutannya. Kan di sejarah Islam kan kita itu Muawiyah 1, Muawiyah 2. Nanti ada Yazid 1, Yazid 2. Oke, jadi katanya Aristoteles sama, kebaikan tertinggi summum bonum itu dicapai melalui kontemplasi, teoria. Jadi keutamaan yang tertinggi, akalnya harus jalan. Saya agak cepat ya, masih banyak. Oke, teori yang paling terkenal dari Aristoteles itu ini, the golden mean. Mean itu tengah-tengah, golden itu emas. Jadi teori tentang tengah-tengah emas. Nerjemahnya tidak enak ya. Teori tentang emas tengah-tengah juga tidak enak. Pokoknya wis golden mean ngono ya. Mbok tak terjemah tengah-tengah emas juga tidak enak, tengah-tengah kok emas. Oke. Yo, apa kamu suka tengah-tengah mbak aja? Oke. Katanya Aristoteles. Kenapa? Udah apa? Kamu yang telat ketawanya apa aku yang telat ngomongnya? Katanya Aristoteles, kebajikan itu adalah jalan tengah. Khairul umuri awsatuha. Jadi segala hal yang paling baik itu ada di tengah, kecuali donat. Lah ya, kalau donat tidak bisa pakai khairul umuri awsatuha. Nah, contohnya dinanya golden mean. Berani itu tengah-tengah antara pengecut dan nekat. Atau ini contoh tak sendiri. Cukup itu kan tengah-tengah antara kekurangan dan kelebihan. Hidup itu memang enak cukup. Kayak iklannya Salonpas itu loh. Pas lagi pas lagi apa gitu. Ya, jadi saya pengen hidupnya cukup aja Pak. Pengen istri 4 juga cukup pas. Pengen rumah 5 juga cukup pas. Nah itu cukup. Kalau kekurangan itu kan berarti kurang dari kebutuhan. Kalau kelebihan ya kelebihan. Atau hemat. Hemat itu golden mean dari pelit dan boros.
Ada orang yang pelit, ada orang yang boros. Tengah-tengahnya hemat. Atau percaya diri. Percaya diri itu golden mean dari sombong dan minder. Kalau kamu merasa minder berarti kamu belum golden mean. Atau kamu sombong, itu juga pasti tidak utama. Yang utama tengah-tengah. Percaya diri. Minder itu kan underestimate, sombong itu overestimate. Yang pas itu percaya diri. Percaya pada kemampuanmu tapi tidak dilebihkan sedemikian rupa sehingga jadi sombong. Juga tidak kamu kecilkan sedemikian rupa sehingga kamu jadi minder. Biasa saja, sesuai apa adanya, itu golden mean. Percaya diri. Oke. Jadi untuk mencapai kebahagiaan, kamu harus tahu keutamaan. Keutamaan itu apa? Rumus paling gampang, golden mean. Kalau kamu pengecut, kamu tidak akan bisa bahagia. Kamu nekat juga tidak akan bisa bahagia. Yang mungkin kamu ketemu bahagia di berani. Kamu kekurangan tidak akan bahagia. Kelebihan juga biasanya sumpek. Cukup. Itu lebih nyaman hidupmu. Nah, itu teorinya Aristoteles, golden mean. Jadi kebajikan adalah titik tengah antara dua perilaku ekstrim. Oke, nanti eudaimonismenya Socrates itu kalau diringkas ada 4 poin berarti. Ini merumuskan teori guru-gurunya dan kakek gurunya. Jadi eudaimonisme itu pertama-tama sumbernya akal. Dengan akal, pahamilah siapa dirimu. Kalau kamu sudah kenal dirimu, apa potensimu, di mana kelebihan kekuranganmu, kembangkan, wujudkan potensi atau bakatmu. Kamu bisa apa? Wujudkan itu. Itu nanti sumbernya kebahagiaan. Terus ambil manfaat dari pemenuhan bakat tadi. Mungkin kamu pinter nulis, ya nulislah. Ambil manfaat dari nulis. Syukur-syukur manfaatnya nggak cuma buat kamu, tapi juga buat orang lain. Dan yang terakhir, hiduplah secara moderat. Dengan pola ini, kamu akan bahagia. Kenapa Pak kok tidak mengenali diri? Ya kalau kamu tidak kenal dirimu sendiri, kamu juga tidak ngerti apa yang bikin kamu bahagia, apa yang bikin kamu nyaman. Kenapa harus kenal potensi Pak? Ya kamu bahagia itu kan karena memenuhi apa yang ada dalam dirimu, bakatmu. Yang bakatnya seni, kamu mengekspresikan seni, itu kan kebahagiaan. Yang bakatnya karate, kamu ikut karate, kebahagiaan. Yang bakatnya teknik kok kuliah tafsir, itu kan sumpek kamu. Gimana caranya? Bakatnya teknik malah kuliah tafsir. Tidak terpenuhi, tidak akan bahagia. Jadi penuhi, wujudkan potensimu, bakatmu. Dari situ kamu akan dapat manfaat. Syukur-syukur manfaatnya nggak cuma untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain. Dan yang terakhir, sesukses apapun kamu atau segagal apapun kamu, hiduplah secara moderat. Itu teori eudaimonisme. Dengan ini kamu akan bahagia. Jadi yang tadi ada hidup gaya hedonis mencapai kebahagiaan, ini hidup gaya eudaimonis. Aristoteles dan kawan-kawan. Terus yang terakhir, eudaimonisme ini agak sufi, tokohnya namanya Zeno, dari tradisi Helenisme. Eranya era Helenistik, mirip kayak Epikuros tadi. Alirannya namanya aliran Stoik, Stoa. Ya, cara berpikirnya simple. Kalau pakai bahasa Islam, Zeno itu cara berpikirnya agak jabariyah, fatalistik. Katanya Zeno, kuncinya bahagia itu menguasai diri, disiplin diri. Kita lihat ya rumus-rumusnya dari Zeno untuk bahagia. Yang pertama, manusia itu tidak bisa ngontrol hidupnya.
tapi bisa ngontrol perilakunya. Kamu tidak bisa ngontrol lahir di mana, dalam kelompok aliran apa, bapakmu kerjaannya apa, ibumu siapa, tidak bisa. Kamu tidak bisa ngontrol rambutmu milih yang keriting apa yang lurus saja. Kamu dulu nggak milih punya kulit kok tiba-tiba peweteng hitam kayak gitu. Kamu tidak milih juga, kamu tidak milih juga. Tidak banyak hal, 99,9% kamu tidak milih dulu hidup itu. Tiba-tiba saja, ujug-ujug. Bahasanya orang eksistensialis, faktisitas. Jadi kamu tidak bisa berdaya. Deus kadung koyok ngene piye meneh. Yang bisa kamu kuasai bukan hidupmu, tapi perilakumu. Kalau perilaku kamu bisa. Dengan bekal yang kamu punya, kamu mau melakukan apa itu bisa. Dan kita nggak bisa mengubah apa yang akan terjadi. Saya bilang tadi dia agak jabariyah, fatalistik. Oleh karena itu katanya Zeno, kuncinya kebahagiaan adalah kalau kita tidak terpengaruh baik oleh nasib enak ataupun nasib tidak enak. Semakin kita mudah terpengaruh, semakin kita tidak akan bahagia. Justru kebahagiaan itu kalau kita standar, kita flat aja, kita tidak gampang dipengaruhi dengan pergantian nasib kita, roda di atas atau roda di bawah, ya biasa saja. Kalau kita bisa kayak gini, kita akan bahagia. Tapi selama kita masih mudah dipengaruhi, masih banyak keinginan-keinginan, kita tidak akan bisa bahagia. Jadi kebahagiaan diperoleh dengan singkirkan macam-macam keinginan yang tidak penting. Wong kita nggak menguasai hidup kita. Dan pinterlah menyesuaikan diri dengan sakit, dengan duka, dengan kegagalan. Kalau kamu bisa ini, hidupmu relatif nyaman. Semakin kamu merasa tidak tersakiti oleh nasib jelek, semakin kamu bahagia. Diputus pacar, biasa Pak. Bolak-balik itu Pak, pengalaman, santai aja. Tidak punya uang, apalagi itu Pak. Saya sejak dulu juga tidak pernah punya uang banyak Pak, biasa aja. Sakit, sakit, langganan Pak saya sakit itu. Tidak masalah Pak. Pokoknya tidak ada yang bikin dia sumpek. Semakin kamu bisa kayak gini katanya Zeno, semakin kamu akan mudah untuk bahagia. Tapi semakin kamu banyak nuntut, banyak keinginan, semakin kamu akan sumpek. Bikinlah dirimu kebal terhadap rasa sakit, rasa sumpek, rasa galau. Jadi bukan menyingkirkan sakitnya, tapi kamunya sendiri nggak terpengaruh. Nah itu kuncinya kebahagiaan katanya Zeno. Jadi kalau sudah sakit ya gimana lagi, kalau sudah sumpek ya gimana lagi, sudah diputus ya gimana lagi, nggak punya uang ya sudah, nggak punya ya gimana lagi. Kalau ada yang utang, nggak boleh utang ya apa ya, nggak boleh utang ngapain kamu? Ya pulang, ya makan seadanya ya. Pokoknya nggak sumpek. Jadi kuncinya hidup katanya Zeno di situ. Kalau tidak bisa kayak gini, apapun caramu, kamu akan tetap gampang susah. Tapi begitu kesusahan itu tidak bisa menyakitimu, kegagalan tidak bisa menyakitimu, kesumpekan tidak bisa menyakitimu, kamu akan bahagia. Tesis nggak jadi-jadi, skripsi nggak jadi-jadi, biasa Pak. Wong ya lulus juga ke susu-susu mau apa Pak, sama-sama sumpeknya. Tenang aja lah Pak, jalan aja sebisanya Pak, enak, kamu akan bahagia. Nah, itu gayanya Zeno. Oke, kebalikannya Zeno itu Nietzsche. Tak kasih tahu sedikit, sebenarnya panjang ya, tapi kuncinya kalau Nietzsche justru bahagia itu penuhi hasratmu, penuhi keinginanmu, fight, bertarunglah. Nah, kalau Zeno pasrahlah, nikmatilah. Tapi kalau Nietzsche enggak. Kebahagiaan itu ketika keinginanmu terpenuhi, itu baru bahagia. Dan nggak usah gaya menyingkirkan keinginan. Nggak mungkin manusia itu nggak punya keinginan. Kalau kamu Pak, saya mau buang semua keinginan, katanya, ya itu keinginanmu.
buang keinginan. Tidak mungkin orang tidak punya keinginan. Jadi biar aja hidupmu selalu dalam tegangan, selalu dalam konflik, dalam dialektika antara memenuhi keinginanmu dan kekuatanmu, biar aja. Karena dari situ hidupmu berkembang. Dari situ kita ketemu kebahagiaan tadi, jangka panjang. Jadi dari situ kamu ketemu bahagia. Bahagia yang sejati itu kamu pingin apa dan terpenuhi, kan itu. Kamu pingin kaya dan kaya beneran, itu kan bahagia. Kamu pingin kumlot dan kumlot beneran, itu kan bahagia. Jadi katanya Nietzsche, enggak, justru bahagia itu bukan menyingkirkan keinginan, tapi memenuhi keinginan. Dan dari situ hidup kita akan warna-warni. Dari situ kita akan bahagia. Nanti Nietzsche membagi manusia jadi dua. Ada manusia lemah, ada manusia kuat. Manusia lemah itu manusia yang hidupnya pingin tenang terus, pingin harmonis terus. Itu bagi Nietzsche manusia lemah. Tidak berani konflik, tidak berani sumpek. Manusia kuat, manusia yang berani konflik, berani menerima tantangan, berani milih keinginan dan mewujudkannya. Dia manusia yang kuat. Jadi tidak orang yang melarikan diri dari hidup, pasrah, tapi orang yang berani tanding, berani fight. Dari situ kamu akan menemukan kebahagiaan eksistensial. Bahagia jadi dirimu sendiri. Nah itu Nietzsche. Kebalikannya Zeno tadi. Kalau Zeno, enggak, hidup itu justru ketangguhanmu menerima segalanya. Kalau di Nietzsche, bahagia itu keberanianmu untuk nantang segalanya. Nah, kamu cocoknya yang mana, ya silahkan dipilih sendiri. Rumusnya kan kamu yang menguasai hidupmu. Oke, yang terakhir yang sering kita bahas itu gaya spiritual. Bahagia secara spiritual. Ya rumusnya gampang. Yang membuat bahagia siapa? Tuhan. Semakin baik hubungan kita dengan Tuhan, semakin dekat kita dengan Tuhan, kita akan semakin bahagia. Berarti apa? Yang membahagiakan adalah segala yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu namanya spiritual happiness. Kalau tadi existential happiness. Jadi satu-satunya jalan biar kita menemukan kebahagiaan yang sejati, yo kita harus dekat sama Tuhan. Dan teorinya banyak. Ghazali nulis Kimiyatus Sa'adah, kimia kebahagiaan. Al-Farabi nulis Tahsilus Sa'adah, produksi kebahagiaan. Tahsil itu menghasilkan. Gimana caranya menghasilkan kebahagiaan. Nanti Ibnu Maskaweh nulis Tartibus Sa'adah, urutan-urutan kebahagiaan. Kalau di Islam banyak. Ya nanti kapan-kapan kita ngomong orang-orang itu. Cuma hari ini yang Islam tak loncati, tak tulis ringkesnya. Kalau saya bacakan aja ya, kalau tak jelaskan nggak nyampe. Katanya Ghazali, kebaikan itu dan yang menuju kebahagiaan itu ada 4. Yang pertama, kebaikan keutamaan jiwa, isinya ilmu, hikmah, iffah, menjaga diri, berani dan adil. Terus tubuhmu itu akan bahagia kalau punya 4 karakter: sehat, kuat, cakep, jamal, indah, dan panjang umur. Berkurang salah satu kamu akan sumpek. Panjang umur sih, sehat sih, kuat sih, tapi jelek. Loh ya kan sumpek kan kamu juga. Ya. Jadi pokoknya harus ada 4-4-nya baru kamu akan bahagia. Atau kalau yang dari luar, itu yang biasanya bikin bahagia itu harta, keluarga, kehormatan, dan keturunan. Itu akan bikin bahagia. Dan hubungannya sama Tuhan yang bikin bahagia 4 hal.
dapat hidayah dari Allah, atau dapat lindungan dari Allah, atau dapat bimbingan dari Allah, atau dapat bantuan dari Allah. 4 itu yang bisa bikin orang bahagia. 1, 2, 3, 4. Kalau 4 jenis ini kamu kuasai semua, berarti kamu ketemu dengan kebahagiaan yang sejati. Tapi biasanya ya berat. Seandainya 3 yang atas nggak bisa, paling tidak perolehlah kebahagiaan yang terakhir, keutamaan taufik. Itu menunjukkan bahwa Allah sayang padamu. Kamu masih dikasih hidayah, dikasih lindungan, dikasih bimbingan, dan dikasih bantuan. Yang 3 yang atas, monggo. Urusan fisik, kamu tidak cakep juga tidak apa-apa, tidak kuat tidak apa-apa, tidak panjang umur juga tidak apa-apa, asal sayang sama Allah, sayang padamu, kan justru ketika kamu dipanggil cepat, kan cepat menyatu dengan kecintaanmu. Jadi itu logikanya Ghazali. Kalau Ibnu Maskaweh, ada kebahagiaan fisik, kebahagiaan mental, kebahagiaan intelektual, kebahagiaan moral, kebahagiaan spiritual. Penjelasannya kapan-kapan. Ya paling tidak kamu ngerti lah. Kalau fisik itu ya yang kelihatan-kelihatan. Kebahagiaan mental itu kalau kamu dengerin musik, lihat lukisan, nonton film, itu kan mentalmu yang sedang kamu kasih gizi biar bahagia. Intelektual itu ilmu, pengetahuan. Semakin banyak ilmu, semakin banyak pengetahuan, hidupmu akan semakin bahagia. Moral itu kesalehan, perbuatan baik. Semakin perbuatanmu soleh, biasanya hidupmu semakin bahagia. Spiritual itu hubungan sama Allah, hubungan sama Tuhan. Yang ini kebahagiaannya lebih abadi. Kan ada yang tanya, Pak, sholat itu kan mencegah fahsya dan mungkar. Kalau saya sudah bisa mencegah fahsya dan mungkar, apa masih butuh sholat? Masih. Kenapa? Kamu kan ingin bahagia secara spiritual. Dan kebahagiaan spiritual itu antara lain kamu peroleh lewat sholat. Entah itu bisa melahirkan tanha anil fahsya wal mungkar atau enggak. Dan kalau sholatmu benar, tanha anil fahsya wal mungkar itu bonusnya. Oke. Tapi next time kita bahas yang Ibnu Miskaweh ini. Kitabnya judulnya Tartibus Sa'adah. Kalau teori umum kebahagiaan kontemporer biasanya pakai 4 level ini. Jadi ada kebahagiaan yang seketika, ada kebahagiaan short term, ada yang long term. Ini bukan nginep di hotel ya, ada yang short term, long term. Ada yang enduring. Kamu yang pengalaman kok ketawa, yang diem apa lagi? Batin. Oke, jadi yang immediate itu yang pleasure tadi, seneng tadi. Dahaga minum, itu kan seneng. Lapar makan, itu immediate langsung. Tapi ya nikmatnya juga langsung. Kalau sudah nggak makan, ya nikmatnya makan hilang. Ada yang short term. Short term itu achievement, pencapaian. Pencapaian tertentu. Misalnya, wah saya bisa teori ini, wah saya bisa IP-ku 4, wah itu kan achievement. Itu lumayan lebih panjang. Di atas itu ada long term. Tidak sekedar pencapaianmu, tapi sumbanganmu apa pada orang lain, pada masyarakat. Itu lebih panjang lagi. Tidak sekedar kamu bisa nulis buku, tapi bukumu ternyata dibaca banyak orang dan bermanfaat. Itu lebih long term. Dan yang puncak, ultimate good. Ultimate good itu kebahagiaan puncak. Itu enduring. Enduring itu panjang sekali. Ada yang menerjemahkan selamanya. Ya hubungannya sama spiritualitas dan ketuhanan tadi. Itu 4 level of happiness. Ini teori-teori kebahagiaan kontemporer pakai ini biasanya. Terserah kamu mau milih bahagia yang immediate, atau short term, atau long term, atau yang enduring. Tergantung keuanganmu. Ya pilihanmu sendiri. Oke.
Ada beberapa menurut saya bagus, banyak sekali ayat-ayat kebahagiaan itu. Tak ambil yang aneh-aneh. Ada kalimatnya Joseph Edison, menurut saya bagus. 3 hal yang sangat penting kalau kamu ingin bahagia adalah ada sesuatu untuk dikerjakan, ada seseorang untuk dikasihi, dan ada sesuatu untuk diharapkan. Kalau kamu punya 3 ini, kamu akan bahagia. Sesuatu untuk dikerjakan banyak, Pak. PR saya banyak yang belum selesai. Yang diharapkan, dicita-citakan, apalagi, Pak. Cuma yang dikasihi tidak ada, Pak. Belum, berarti bahagianya belum lengkap. Oke, Helen Keller. Helen Keller ini Amerika, sastrawan. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lainnya terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup itu, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Jadi jangan terlalu lama sumpek. Sumpek itu kamu kasih waktu. Sumpek, oke, tak kasih waktu 2 hari ya. Awas, besok hari ketiga jangan sumpek lagi loh. Kita mikir yang lain deh. Tidak apa-apa, daripada kamu bawa terus tiap hari. Mending kamu kasih, bolehlah sumpek nih, jangan lama-lama lah. Di deadline aja. Kenapa? Jangan-jangan ada pintu yang terbuka dan kamu asik dengan sumpekmu, kamu lupa ada pintu yang terbuka. Jangan dikira. Makanya tadi saya bilang hidup ini kompleks. Semua yang kamu hadapi hari ini itu hanya satu sisi dari hidupmu. Ngaji ini satu wajah, kuliah satu wajah, orang tuamu wajah yang lain, adikmu wajah yang lain, masyarakatmu wajah yang lain. Banyak urusanmu masih. Jangan asik di satu wilayah dan lupa wilayah yang lain. Apalagi mungkin kesempatan-kesempatan yang terlewatkan. Oke, Lao Tzu. Dulu pernah kita kaji orang ini. Jika Anda mengalami depresi, Anda hidup di masa lalu. Jika Anda cemas, Anda hidup di masa depan. Maka kamu harus bahagia. Bahagia itu berarti hidup sekarang. Pak, besok kalau habis lulus S2 ngapain ya Pak? Itu cemas, berarti kamu hidup di masa depan. Ya kan? Oh, ya, jadi wis nggak usah dipikir, wong sekarang tugas makalah aja belum selesai. Jadi mikir yang sekarang biar kamu bahagia. Jadi dan juga jangan hidup di masa lalu, ingat wah dulu ya enaknya, nggak usah. Jadi hidup di masa kini. Marcel Pagnol, ini orang Perancis. Alasan mengapa orang sulit menjadi bahagia, itu dia menyebut ada 3. Yang pertama, mereka selalu melihat masa lalu lebih baik daripada yang sebenarnya. Masa kini selalu dilihat lebih buruk daripada yang seharusnya. Dan masa depan dianggap tidak ada harapan. Itu biasanya orang sulit bahagia. Kamu hidup kamu anggap masa lalu selalu lebih baik. Kemarin waktu ada Pak Harto kamu demo-demo kamu turunkan. Begitu Pak Harto jadi masa lalu, piye le, enak zamanku toh. Ya kan? Kamu anggap masa lalu selalu, dan masa sekarang kamu anggap selalu lebih buruk. Habis Pak Harto ada SBY waktu SBY kamu caci maki habis-habisan. Begitu SBY lewat, wah itu mending SBY dulu, apa Jokowi sekarang itu. Jokowi sekarang lebih buruk. Dan karena sekarang lebih buruk, masa depan kamu anggap gelap. Gimana Indonesia besok ini di tangannya Jokowi, gimana kan selalu begitu. Dan itu pasti kamu tidak akan bahagia. Kebahagiaanmu kamu taruh di masa lalu terus. Itu Pagnol. Bahagia bukan berarti kehidupan ini sempurna, tapi bahagia berarti Anda memutuskan untuk memandang melampaui ketidaksempurnaan. Jangan nyari yang sempurna baru bahagia. Tidak mungkin. Terimalah ketidaksempurnaan itu, baru kamu bisa bahagia. Ini yang Cina, menurut saya menarik. Kalau kamu ingin bahagia 1 jam, tidur siang. Kalau kamu ingin bahagia 1 hari, mancing oh. Iya. Kalau kamu ingin bahagia 1 tahun, warisi kekayaan, cari warisan.
Kalau kamu ingin bahagia seumur hidup, bantulah orang lain. Oh, itu Cina. Ya jadi enak tuh. Kamu ingin bahagia sak jam itu gampang. Kamu bisa tidur siang itu wis nyaman. Atau ingin bahagia sehari, mancing. Terus kalau kamu tidak percaya, praktekolah, nyoba mancing. Itu kamu bisa bahagia sehari. Ya itu sebenarnya targetnya yang paling akhir itu. Kalau kamu ingin bahagia terus, bantulah orang lain. Oke, itu kebahagiaan. Silahkan cari referensi sendiri buat dirimu masing-masing, apa dan bagaimana enaknya untuk nyari hidup yang bahagia. Karena tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia. Oke, itu sesi ini. Ketemu lagi tahun depan. Ya kan, sudah tahun depan. Tahun depan itu ada 4 minggu. Kemarin saya sudah janji kita akan membahas tema sesi manusia setengah dewa. Manusia yang punya bau ketuhanan, baik yang reality maupun yang dianggap fiksi. Dari Iran kita ambil Zarathustra yang sangat diidolakan oleh Nietzsche. Kita ke barat, kita ambil Isa, Yesus, bukan teologinya tapi ajaran dan filosofinya. Yang teologinya biar dibahas di kampus-kampus. Bagaimanapun dia seorang yang mulia dan ranking sekian di 100 tokoh berpengaruh dunia. Dari barat kita ambil Isa, dari India kita ambil Krishna dengan Bhagavad Gitanya. Dan seperti permintaan kemarin, minggu terakhir kita ke Jawa ketemu Semar. Ya, kita lihat ada filosofi apa di balik tokoh mitologis yang bernama Semar. Termasuk Krishna, kemudian Isa, dan yang terakhir Zarathustra. Siapa yang lebih awal besok, kita tunggu saja moodnya yang mau ngomong. Ya, karena tidak mesti juga mut-mutan juga. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.